Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN terus menggema di media sosial. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertemu Raja Inggris King Charles III. Halo pemirsa, insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Mapolres Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari. Pelaku yang merupakan Kabak Ops Polres Solok Selatan sudah diamankan setelah menyerahkan diri di Mapolda Sumatera Barat. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sindu Sore. Insiden polisi tembak mati polisi terjadi di Solok Selatan, Sumatera Barat, Jumat dini hari. Korban tewas dengan luka tembak di kepala sebelah kanan. Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari ditemukan tewas di pelataran parkir Mapolres Solok Selatan usai ditembak oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Diketahui korban mengalami luka tembak di bagian kepala sebelah kanan dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar. Sementara pelaku sudah diamankan di Ditpropam Polda Sumbar setelah menyerahkan diri usai menembak korban dan diperiksa intensif. Kapolda Sumatera Barat Irjen Polisi Suharyono menjelaskan akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa yang menghalangi dalam proses penyelidikan. Upaya-upaya tertentu dan sampai saat ini secara intensif sedang kita dalami apa yang menjadi motifnya. Kita belum bisa melaporkan, menginformasikan secara utuh kecuali nanti sudah kita kumpulkan keterangan saksi maupun dari yang diduga tersangka. Pastinya tindakannya tegas. Dalam minggu ini kami upayakan sudah ada proses PTDH. Dalam minggu ini setidak-tidaknya sampai 7 hari ke depan saya sudah melaporkan ke pimpinan Polri dan juga dari pusat juga. Ini tindakan yang harus tegas kepada siapapun yang menghalang-halangi penegakan hukum yang sangat mulia ini. Kemudian tentunya kami juga memohon kepada media di dalam konteks penulisan berita tidak terlalu dibesar-besarkan sebagaimana yang pagi ini juga sudah muncul di pemberitaan. Tetapi yang dimaksud pimpinan menghabisi itu juga siapa? Tapi saya sampaikan di sini bahwa memang di satu Polres, di satu satuan sebenarnya antara aparat penegak hukum dalam hal ini seorang kasat memang sangat dekat dengan seorang kabak karena bagian dari struktur organisasi. Tetapi apapun yang terjadi, pendalaman masih kami lakukan secara umum, secara khusus kita belum bisa mendetailkan misalnya ada bagaimana kausalitas dan hubungan secara individual antara korban dengan pelaku. Ini juga masih kami dalami. Tetapi yang jelas peristiwa itu memang benar terjadi. Ada korban, ada yang diduga tersangka. Tersangka sudah berhasil kami amankan dan juga sampai saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif. Kemudian juga barang bukti, saksi-saksi juga sedang kami kumpulkan dan kami periksa sampai saat ini. Tetapi tentunya kita semua juga menyimpulkan sementara bahwa ini adalah kasuistik. Kasuistik maksudnya terjadi hanya antara penegak hukum dengan satu sisi diduga oknum yang bertentangan atau berlawanan pendapatnya atau berlawanan niatnya atau mungkin berlawanan tujuannya. Kita belum mengatakan mana yang backing, mana yang tidak, itu belum, itu masih terlalu prematur karena ini baru kita sampaikan peristiwanya benar terjadi dan ada perwira kami yang juga meninggal dunia yang secara hukum pastinya kita akan tegakkan seoptimal mungkin, tetapi secara manusiawi dan secara dinas pasti juga kami akan mengantarkan jenazah, menyerahkan jenazah ke keluarga almarhum dan sampai nanti proses pemakaman di Makassar, di kampung halamannya, karena orang tua terutama ibu dari almarhum masih ada. Ini pun berdasarkan atas permintaan dari orang tuanya.
Ya, sementara itu Komisi 3 DPR RI mengecam keras aksi penembakan sesama polisi oleh Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan AKP Ulil Rianto Asyari. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mendesak kasus ini agar segera dibongkar tuntas dan menurutnya pelaku harus dihukum berat. Kami mengutuk keras ya perilaku brutal oknum Kabak Ops tersebut yang melakukan penembakan. Kami meminta peristiwa ini diusut secara tuntas, baik kasus penembakan hingga tewasnya ya, maupun kasus yang melatar belakangi terjadinya pertikaian ini. Info yang kami dapat adalah terkait dengan penindakan penambangan ilegal tipe galian C. Ya, ada ada latar belakang tersebut. Nah, harus diusut tuntas apakah pelaku ini ya membackingi tambang ilegal yang ditindak oleh almarhum Kasat Reskrim beserta jajarannya. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melanjutkan sidang atas kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah atas terdakwa Tamron. Dalam persidangan, saksi ahli menyebut negara akan merugi jika menerapkan sanksi pidana terhadap 22 terdakwa kasus korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pimpinan CV Senus Inti Perkasa Tamron kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Sidang kali ini menghadirkan 3 saksi ahli. Salah satu saksi ahli, Rocky Marbun, berpandangan seharusnya terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana melainkan hanya sanksi administrasi. Saksi ahli dari Universitas Indonesia ini menambahkan, tindak pidana pertambangan dan lingkungan hidup tidak dapat masuk ke dalam ranah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Tipikor. Hukum administrasi negara yang juga memiliki mekanisme penyelesaiannya, juga sudah memiliki sanksi pidananya, maka undang-undang lain itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Kasus Tata Niaga Timah berawal dari dugaan manipulasi distribusi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Tercatat 23 terdakwa, salah satunya Harvey Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Tim gabungan Satgas TPPO berhasil mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di wilayah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Dalam operasi ini, Barreskrim Polri, Polda Kepri, dan Polres Karimun menangkap 3 orang yang diduga terlibat dalam jaringan perdagangan orang. 3 pelaku merupakan warga negara Indonesia yang telah lama menjadi target operasi. Mereka diringkus saat melangsir korbannya dengan kapal cepat menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Hingga kini polisi masih terus mengembangkan penyelidikan dengan pemeriksaan peran masing-masing para pelaku. Baru ataupun yang banyak terjadi, karena beberapa Polda, kami terakhir mendapat laporan dari Polda Sumut menangkap 22 korban dengan pelaku, di mana mereka melalui pintu yang ada di Karimun. Ini menjadi perhatian kita. Kemudian adapun modus yang dilakukan adalah melangsir. Jadi mereka dengan speed kecil menuju perbatasan Indonesia Malaysia, yang tepatnya di Lentiga ya. Lentiga. Ini terus akan kita. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa terpidana hukuman mati dalam kasus narkoba Mary Jane Veloso tidak dibebaskan dari hukuman usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina. Mary Jane sendiri telah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun. Nama Mary Jane Veloso kembali jadi perbincangan usai dikabarkan akan dipulangkan ke Filipina setelah divonis mati dan menjalani hukuman di Indonesia sejak 2010. Mary Jane merupakan warga negara Filipina sekaligus terpidana hukuman mati dalam kasus narkotika usai ditangkap di Yogyakarta bersama 2,6 kg heroin pada tahun 2010 silam.
Mary Jane juga sempat hampir dieksekusi di Nusa Kambangan pada tahun 2015, namun ditunda pada detik-detik terakhir. Setelah menjalani hukuman penjara hampir 15 tahun, Mary Jane akhirnya dipulangkan ke negaranya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan bahwa Mary Jane tidak dibebaskan dari hukuman. Mary Jane dipindahkan ke Filipina dengan status narapidana dan Filipina harus menjalani putusan pengadilan Indonesia yang menghukum mati Mary Jane. Ya, memang banyak teman-teman salah mengerti membaca statement dari Presiden Marcos itu. Tidak ada kata-kata bebas dalam statementnya itu. Hanya mengatakan bring her back to the Philippines, membawa dia kembali ke Filipina, bukan dalam arti dibebaskan. Yang benar adalah kita melakukan transfer of prisoner, kita memindahkan narapidana dan Filipina akan menerima dan akan melaksanakan putusan pengadilan Indonesia. Jadi kita tetap konsisten, kita tidak pernah memberikan grasi kepada narapidana narkotika, dan itu sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soeharto sampai sekarang. Sementara itu, LPP Kelas 2B Yogyakarta yang menjadi lokasi pembinaan Mary Jane Veloso masih menunggu surat resmi dari pihak terkait. Jika surat belum terbit, pihak lapas akan tetap menahan Mary Jane. Kita menunggu surat ataupun media-media yang medsos yang sudah memberitakan itu, kita sifatnya titipan ya. Kalau memang itu sudah ada surat resmi ya kita bebaskan dari LPP. Tapi kalau memang belum ada surat resmi, tentunya tetap akan kita laksanakan pembinaan di LPP. Mary Jane menjadi warga binaan titipan di LPP Kelas 2B Yogyakarta dengan status low risk. Usai dipindah dari lapas Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Barreskrim Polri berhasil menangkap satu tersangka yang masuk DPO dalam daftar pencarian orang dalam kasus judi online situs W88 di Filipina dan memulangkan tersangka ke tanah air. Dalam keterangan pers di Bandara Soekarno-Hatta, Jumat dini hari, polisi meringkus tersangka HS di Filipina pada tanggal 31 Oktober 2024. Tersangka HS merupakan penyedia rekening deposit dan rekening penarikan untuk para pemain judi online W88. Diketahui perputaran uang dari situs judi online tersebut mencapai 1 triliun rupiah selama 3 bulan di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media, Barreskrim Polri berhasil menjemput DPO kami atas nama HS alias Ahan, yang mana sebelumnya Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah mengungkap website perjudian online atau W88 pada bulan Mei, di mana kami telah mengamankan 7 tersangka yang saat ini proses penyidikan sudah sampai di sidang pengadilan di Pengadilan Negeri Batam. Dari hasil pemeriksaan kami telah menetapkan tersangka dan DPO kita monitor ada di Filipina. Website W88 ini perputaran uangnya selama 3 bulan pada saat kita melakukan pengungkapan kasus 1 triliun rupiah. Ya, wabah judi online telah menjangkit lebih dari 8,8 juta masyarakat Indonesia. 960 ribu diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Dan tak main-main, perputaran uang judi online bahkan menembus angka fantastis mencapai 900 triliun rupiah. Sebanyak 8,8 juta orang di Indonesia terlibat judi online dengan perputaran uang menyentuh angka 900 triliun rupiah di tahun 2024. Pemerintah pun hingga kini terus melakukan upaya masif dalam memberantas judi online di tanah air. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyampaikan pemerintah melalui Des Pemberantasan Judi Online akan melakukan 3 langkah prioritas. Di antaranya pemblokiran situs judi online secara sistematis, penelusuran aliran dana jaringan judi online, dan meningkatkan koordinasi lintas negara. 97.000 anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta yang bermain
judi online. 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya-upaya yang masif di dalam memberantas judi online ini. Oleh karena itu, melalui forum ini juga kami dan kita semuanya menghimbau ya, mari kita memproteksi anak-anak kita, keluarga kita, semuanya untuk tidak terkontaminasi dengan judi online ini dengan bahayanya sangat luar biasa. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyampaikan Komdigi secara aktif terus memblokir ratusan ribu situs judi online. Dengan itu, pemerintah juga menutup akun rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Situs-situs yang ditutup sudah 104.819, itu kalau dihitung dari 4 November, kalau kita hitung dari tanggal 20 Oktober atau pemerintahan baru, itu angkanya sudah di 380.000 sekian. Kemudian untuk permohonan pemblokiran rekening bank untuk bulan November saja, yaitu wilayah kerja Des Judi Online ini, kami sudah mengirimkan 651 permohonan untuk kemudian rekening bank ini ditindaklanjuti atau diblokir. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa situs satu hal lain adalah rekening. Jadi kalau situs seperti tangannya, rekening ini seperti nadinya. Sementara itu, dalam kurun waktu 2 minggu, kepolisian hingga kini berhasil mengungkap sebanyak 619 kasus judi online dengan jumlah tersangka mencapai 734 orang. Kepolisian juga telah menyita uang tunai sebesar 177,6 miliar rupiah. Kolaborasi antara seluruh kementerian dan lembaga juga terus akan digalakan untuk memberantas judi online. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Banyaknya suami yang terlilit hutang dan terjerat judi online, sejumlah ibu-ibu menangis saat menyampaikan keluhannya ke Menteri Komdigi Republik Indonesia Mutia Hafid. Menteri Komdigi tak kuasa menahan tangis mendengar cerita dari keluarga korban judol. Ngasih nafkah seenaknya. Jangan punya anak kecil di Bandung sampai saya akhirnya kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih ya. Jadi kenapa saya sampaikan kepada tim Pak PJ, saya ketemu dengan ibu-ibu karena alat saja. Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Mutia Hafid tak kuasa menahan tangis saat mendengar curhatan seorang istri yang mengeluhkan suami mereka yang terjerat judi online di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara. Sejak judi online merebak, mereka mengaku tak lagi mendapatkan nafkah yang layak dari suami. Pertengkaran hebat pun kerap terjadi hingga seorang ibu rumah tangga terpaksa bercerai karena sang suami terlilit pinjaman online untuk berjudi. Lama-lama udah ngasih nafkah seenaknya. Dan ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya. Sampai saya akhirnya menuju ke universitas. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid turut bersedih mendengar cerita dari para ibu rumah tangga. Dirinya meminta maaf karena adanya oknum pegawai Komdigi yang terlibat. Diketahui tak hanya orang dewasa, 80.000 anak di bawah umur 10 tahun pun tercatat terlibat dalam praktik judi online. Saya ingin mengajak ibu-ibu semua
Kalau di Kemkomdigi aja alatnya terbatas. Itu pun seperti yang mungkin Ibu Bapak lihat kemarin, saya juga minta maaf Ibu Bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa. Karena saya seperti ibunya dari kantor itu, sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih, ya. Kementerian Komdigi terus menyambangi masyarakat untuk memberikan edukasi dan pelatihan literasi digital untuk mencegah judi daring, terutama di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sido Sore. Kembali bersama kami, pemirsa. Gambar Garuda Biru yang dulu heboh usai putusan MK terkait pemilu 2024 dan revisi Undang-Undang Pilkada kembali ramai di media sosial. Kemunculan gambar yang identik dengan peringatan keadaan darurat itu sebagai respon rencana pemerintah menaikkan PPN menjadi 12% mulai Januari tahun depan. Penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial X. Aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Tulisan berbunyi tolak PPN 12% tertera jelas di peringatan Garuda Biru itu. Agus Prabawanta di platform X menulis, pemerintah mengejar uang rakyat dengan pajak, di mana heroiknya. Sedangkan Agus Stefan Antonia membuat 3 hashtag sekaligus, yakni tolak PPN 12%, tolak kenaikan PPN, dan pajak mencekik. Seorang dosen teknik elektro dari Institut Teknologi Bandung yang aktif di media sosial, Ardianto Satriawan, juga membuat cuitan banyak alasan untuk menolak kenaikan PPN jadi 12%. Ia bahkan menuliskan sederet pajak apa saja yang harus ditanggung warga negara, mulai dari gaji, THR, bonus, beli motor, beli rumah, belanja di supermarket, dan lain-lain. Kenaikan PPN 12% juga mendapat sorotan dari peneliti di Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF, Ahmad Heri Firdaus. Ahmad Heri menyebut pemerintah harus berpikir ulang untuk menaikkan PPN menjadi 12% tahun depan. Kebijakan tersebut dinilai Ahmad Heri kontraproduktif dengan rencana pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Jadi kalau misalnya pertumbuhan ekonomi kita harusnya 5%, nah gara-gara ada kenaikan PPN, nggak jadi 5%. Nah 5% kurang 0,17, jadi 4,83 ya. Kekhawatiran juga menggelayuti pikiran masyarakat terkait rencana kenaikan PPN ini. Kalau menurut saya juga menolak ya Mas ya, dikarenakan kan juga masih mahasiswa dan masih banyak kebutuhan pokok yang perlu saya penuhi juga. Apalagi saya kan merantau, nggak di rumah gitu kan. Terus juga kebutuhan tuh banyak dan nggak setiap hari orang tua tuh transfer, itu sangat berpengaruh bagi saya. Kalau berpengaruh besar sih karena seperti kita tahu kan restoran-restoran kan juga memperkerjakan banyak orang ya, dan otomatis kalau misalnya nanti pajak naik, sedikit orang yang membeli, nanti pada akhirnya akan menurunkan omset mereka dan pada akhirnya justru malah menimbulkan pengangguran. Aku menolak ya karena itu juga menimbulkan beban masyarakat juga kan meningkat ya, apalagi kalau dari generasi muda atau gak kayak mahasiswa tuh kan kayak kebutuhan sehari-hari, apalagi yang ngekos tuh pasti bakal lebih nambah lagi nanti beban ekonominya juga. Beban rakyat akan makin meningkat bila kenaikan PPN 12% benar-benar akan diberlakukan pemerintah pada Januari tahun depan. Lalu negara mana sajakah yang memiliki PPN paling besar? Dikutip Global VAT Compliance, ada 20 negara dengan PPN tertinggi di dunia. Hungaria berada di posisi paling atas untuk PPN tertinggi, yakni 27%. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, penolakan terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari yang semula 11% menjadi 12% terus menggema di media sosial, dan aksi protes tersebut terlihat dengan beredarnya peringatan berlambang Garuda Biru sebagai bentuk penolakan kenaikan PPN mulai Januari tahun depan. Di satu sisi juga rencana tax amnesty juga menguak beberapa waktu belakangan, dan dua kebijakan yang cukup kontradiktif ini akan coba kita bahas bersama analis kebijakan ekonomi Apindo. Ada Mas Ajib Hamdani. Assalamualaikum, selamat sore Mas Ajib. Waalaikumsalam, selamat sore. Iya, kami juga sebelumnya Mas Ajib dan juga pemirsa, kami juga telah menghubungi pihak Kementerian Keuangan dan juga Komisi 11 DPR RI, namun belum ada yang merespon. Tapi kita bicara ini dulu dari perspektif Bang Ajib dulu, Bang. Kita bicara PPN dan tax amnesty ini kan agak-agak kontradiktif. Satunya yang dibebankan untuk rakyat kecil, satunya untuk pengusaha, ya tujuannya baik ya untuk menerima pendapatan negara, tapi untuk pengusaha yang nakal atau orang-orang yang menyembunyikan aset. Tapi sebelum kita bandingkan ini, kita ke PPN dulu. Angkanya 12%, naik 1%, walaupun tadi angka naik 1% tidak signifikan, tapi di satu sisi masyarakat akan merasakan luar biasa ketika angkanya di 12%. Tanggapan Anda terkait PPN ini, Bang Ajib? Ini Mas Juno. Kalau kita cermati narasi yang dibangun oleh Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani Indrawati, itu ada dua poin. Poin pertama berbicara masalah legal standingnya, karena selalu yang dikedepankan adalah berbicara masalah undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang menyebutkan bahwa ini harus berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Dan poin yang kedua yang disampaikan oleh Menteri Keuangan adalah bahwa ini kebutuhan tentang budgeter, ini kebutuhan untuk mengisi kas negara. Sebenarnya itu sangat bisa mitigasi dengan baik sebenarnya Mas Juno, karena bola ada di pemerintah. Kalau pemerintah mempunyai willingness dari sisi aturan, dari sisi regulasi, pemerintah juga bisa membuat penyesuaian waktu pelaksanaan. Seperti halnya juga ketika pemerintah itu membuat waktu pelaksanaan, misalnya nih berbicara atas pajak karbon yang seharusnya berlaku April 2022, atau juga diundur karena kondisi yang belum memungkinkan. Seperti halnya itu sebenarnya PPN menjadi 12% itu bisa disesuaikan. Kalau kita melihat faktor ekonomi, begini Mas Juno, paling tidak ada 3 indikator yang kita lihat. Pertama, bagaimana kondisi daya beli masyarakat kita sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Bahkan studi dari LPM Universitas Indonesia menyebutkan bahwa 2018 sampai 2023 lebih dari 8,5 juta penduduk Indonesia itu sedang turun kelas. Nah, ini yang kemudian membuat indikator-indikator ekonomi yang lain juga sedang dalam tekanan. Misalnya, bagaimana deflasi kita selama 5 bulan berturut-turut terjadi. Itu menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat sedang turun. Dan kalau kita lihat Mas Juno, bahwa lebih dari 60% secara signifikan pertumbuhan ekonomi kita ditopang oleh daya beli masyarakat. Artinya, kalau pemerintah ingin pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depannya, maka pemerintah jangan membuat regulasi yang membuat tekanan berlebih terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Dan bahkan kalau kita lihat Mas Juno, dari sisi supply-nya, dari sisi private sektornya, bahkan PMI manufaktur kita itu sedang mengalami konstruksi di bawah 50. Dan kalau kita lihat bulan Oktober kemarin hanya mencapai 46,5. Artinya Mas Juno, bahwa ekonomi Indonesia sedang menghadapi kondisi yang kurang ideal kalau pemerintah mau memaksakan untuk menaikkan tarif PPN 12%. Masukan dari Apindo dan masukan dari dunia usaha, saya lihat ketika kita melihat kondisi masyarakat, maka lebih baik kenaikan tarif PPN ditunda sampai ekonomi membaik dan daya beli masyarakat itu bisa terus bertumbuh. Demikian Mas Nun dalam konteks PPN. Ditunda. Tadi Anda menekankan beberapa kali harusnya kebijakan ini tidak terburu-buru ya, Mas Ajib. Tapi kalau ditunda, kapan waktu yang tepat? Karena kalau kita lihat juga ini kan plannya Januari 2025. Tapi dengan kondisi deflasi 5 bulan berturut-turut, daya beli juga menurun. Menurut Anda, waktu yang tepat adalah ketika kapan kita bisa rebound misalnya? Sekarang begini aja. Justru ketika juga satu sisi pemerintah sedang mendorong narasi tax amnesty, udah berlakukan aja tax amnesty dulu. Karena satu sisi tax amnesty ketika dijalankan, itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lebih baik dan mendorong daya beli masyarakat. Begitu tax amnesty selesai misalnya, berlaku tax amnesty misalnya nih, Juli sampai dengan Desember, tergantung kecepatan menyusun undang-undang. Begitu Desember selesai, ya berlakukan aja kenaikan PPN potensi tahun depan. Itu masih belum terlambat. Karena kalau dari sisi budgeter, kalau kita lihat dan hitung-hitungan kita Mas Juno, kalau pemerintah menaikkan 1% tarif PPN dari 11% jadi 12%,
hitung-hitungan kita, pemerintah itu akan mendapatkan potensi tambahan PPN itu kira-kira di kisaran 80 sampai 100 triliun tanpa pemerintah melakukan import yang lain gitu. Kenapa? Karena pada tahun 2023 penerimaan PPN dan PPNBM itu di angka 760-an triliun. Kalau asumsi pertumbuhan ekonomi di angka 5% dan inflasi di angka 2,5%, maka 2025 nanti itu tambahannya nggak kurang dari 80 triliun. Bahkan hitungan kita bisa sampai 100 triliun. Artinya kalau kemudian kita fokus dalam konteks budgeter, kalau kita fokus dengan konteks APBN, maka itu bisa ditambal dengan beberapa opsi pemasukan-pemasukan yang lain. Bahkan bisa dari opsi tax amnesty. Karena pandangan kita, kalau tax amnesty itu diterapkan, maka angka 100 triliun juga nggak akan kurang. Itu bisa masuk ke negara. Karena kalau kita lihat tax amnesty jilid 1 tahun 2016, ketika waktu itu berlaku namanya Undang-Undang nomor 11 tahun 2016, Mas Juno, itu 130 triliun uang masuk ke kas negara. Kemudian tahun 2022, ketika ada tax amnesty jilid 2, yang waktu itu judulnya Program Pengungkapan Sukarela, itu angkanya tidak kurang dari 60 triliun masuk ke kas negara. Artinya Mas Juno, dalam konteks budgeter, pemerintah bisa membuat opsi-opsi lain. Bahwa secara fiskal itu sangat potensial untuk bisa menambal kekurangan itu. Tidak harus dengan cara menaikkan PPN. Itu yang menjadi harapan dunia usaha, Mas Juno. Mas Ajib, jadi kalau kita belajar bahwa dari tax amnesty yang 2 periode ya di 2016 dan 2022, sebenarnya ini opsi yang bisa juga sangat bisa ya Mas Ajib ya digunakan. Plus tadi kalau kita lihat sebenarnya kalau ketika ada tax amnesty dan juga PPN 12 tadi dilakukan bersamaan agak beresiko. Tapi sebelumnya Mas Ajib, sebelum kita bicara lebih lanjut, ini kita punya cuplikan terkait Direktorat Jenderal Pajak yang mengatakan kenaikan PPN menjadi 12% yang diberlakukan mulai tahun depan tidak akan berdampak pada daya beli masyarakat. PPN 12% tidak dikenakan pada barang-barang kebutuhan pokok dan jasa yang berpengaruh pada masyarakat banyak. Di sisi lain pemerintah menanggung PPN produk-produk tertentu untuk menggerakkan perekonomian. Memang kenaikan atau penyesuaian tarif PPN menjadi 12%, jadi menjadi 12% ya, kenaikannya sendiri 1%, itu akan dilaksanakan mulai bulan Januari tahun 2025. Jadi nanti kita tunggu bersama seperti apa, karena itu memang sudah diatur di Undang-Undang HPP, sudah ditetapkan. Oke, baik. Namun untuk mekanisme penerapan kenaikan 12% ini seperti apa? Karena tadi sempat disampaikan bahwasanya ini tidak akan membabi buta, masih ada barang-barang dan juga jasa yang tidak dikenakan pajak sehingga masyarakat tidak perlu khawatir. Ya, tentu saja ini akan sama sebetulnya. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tetap tidak dikenakan PPN. Susu, beras, kemudian katakanlah sayur-sayuran, jagung, sagu, susu, daging, telur itu tetap tidak dikenakan PPN. Kemudian ada jasa-jasa juga, jasa pendidikan, jasa kesehatan itu juga tidak dikenakan PPN. Dan kami sendiri secara infrastruktur sudah menyiapkan kenaikan ini dengan diimplementasikannya Cortex nanti kenaikan PPN ini sudah akan bisa kita akomodir dalam sistem kita di Direktorat Jenderal Pajak. Artinya memang by rule dalam aturan sendiri memang untuk barang-barang tertentu yang sangat mempengaruhi hajat hidup orang banyak di Indonesia itu tidak dikenakan PPN. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi barang-barang kebutuhan pokok itu tidak dikenakan. Jasa-jasa juga yang sangat berdampak untuk kehidupan masyarakat banyak juga tidak dikenakan PPN. Nah harapannya ini tidak akan mempengaruhi daya beli masyarakat, apalagi memang serangkaian program yang memberikan penguatan daya beli masyarakat juga selama ini sudah disampaikan. Misalnya untuk UMKM sampai dengan 500 juta omsetnya itu tidak dikenakan pajak. Kemudian kalaupun di atas 500 juta itu hanya dikenakan 0,5% saja. Ada pelebaran tarif juga untuk PPH yang tadinya sampai dengan 50 juta itu 5% sekarang menjadi sampai 60 juta. Intinya adalah dengan penyesuaian kebijakan ini juga daya beli masyarakat tetap terjaga. Apalagi sekarang misalnya ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah susun maupun rumah tapak sampai dengan 5M. Kemudian juga ada PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian otomotif. Sebetulnya ini yang diharapkan adalah multiplier efeknya. Ketika misalnya industri otomotif tetap tumbuh, industri properti tetap tumbuh, ini sebetulnya kan yang terpengaruh itu industri ikutannya.
Baik, Mas Aji masih bersama kami. Ya, tadi begini Mas Dino, ya, ada dua sebentar hal Mas yang Aji. kita cermati. Ya, kalau Dari, saya lihat ada dua hal yang perlu kita cermati Mas Juno dari tadi paparan Ibu Direktur Humas Pajak. Kami mengapresiasi bagaimana penjelasan Ibu Dwi dari penjelasan Ibu Direktur. Tapi begini, pertama, bahwa kita tidak bisa melihat secara mikro kemudian barang per barang, beras nggak kena PPN, dan itu memang mau berapapun tarifnya itu adalah objek-objek yang dikecualikan dari PPN. Tapi kita lihat secara makro, Mas Juno, ketika berbicara penerimaan PPN itu 750 triliun, dan itu adalah data tahun 2023, berarti kira-kira ada putaran barang secara agregat kira-kira 5.000 sampai 6.000 triliun yang sebelumnya dikenakan PPN. Sekarang ketika misalnya barang itu naik 2% aja nilainya karena PPN, maka kira-kira dengan adanya kenaikan tarif PPN akan menyumbang inflasi tambahan tidak kurang dari 0,8%. Kira-kira hitungannya begitu, Mas Juno. Jadi artinya, kemudian ketika PPN naik secara agregat juga akan menyumbang tambahan inflasi. Dan kalau kita lihat secara substantif, inflasi itu akan mengurangi kesejahteraan masyarakat. Karena berapapun pertumbuhan ekonominya, inflasi akan menjadi pengurang kesejahteraan. Itu narasi yang lebih komprehensif, Mas Juno. Kemudian yang kedua yang perlu kita kritisi tadi dari Ibu Direktur adalah begini. Ini akan ada PPN DTP ditanggung pemerintah dan seterusnya. Itu memang dalam konteks APBN ada namanya tax cost atau namanya tax expenditure, dan setiap tahun mau berapapun tarif PPN akan ada tax expenditure, Mas Juno, yang besarnya kira-kira di angka 2,5% dari PDB. Tahun 2023 kemarin itu nggak kurang dari 300 triliun yang memang menjadi tax expenditure, dan bahkan diproyeksikan di nota keuangan APBN tahun 2025 potensinya bisa mencapai 450 triliun. Itu memang dalam bentuk insentif fiskal, dan tanpa kenaikan PPN pun itu akan dialokasikan, kita pikir. Jadi artinya Mas Juno, seharusnya kita melihat pertama secara proporsional, tapi kedua juga secara komprehensif. Jadi biar masyarakat itu bisa memahami kondisi yang ada. Dan kalau kita lihat Mas Juno, ketika teman-teman Apindo meng-capture kondisi di lapangan, maka menjadi masukan terbaik. Dan kami akan selalu memberikan masukan yang berat konstruktif. Karena masukan kami itulah kita seimbangkan dengan apa yang terbaik buat dunia usaha. Maka menurut kami, sebaiknya kebijakan kenaikan tarif PPN itu ditunda. Demikian Mas Juno. Oke. Nah, kalau dari yang bisa saya dapat dari poin Anda bahwa ini harus di hold ya karena waktunya kurang tepat. Tapi kalau untuk tax amnesty, monggo silakan seperti itu. Begini, berbicara tax amnesty memang akan selalu menimbulkan diskursus dan polemik. Karena memang begini, jangan pernah menyandingkan antara tax amnesty dengan keadilan. Karena tax amnesty itu prinsipnya adalah orang mengaku salah, orang mengaku bahwa dia tidak patuh dan tidak taat sebelumnya, dia punya penghasilan sekian, kemudian jadi aset misalnya. Maka karena dia mengaku, kemudian dia membayar tebusan, kemudian diamnesti. Itu filosofinya. Dan tax amnesty itu menjadi sebuah jalan tengah ketika orang akan comply, Mas Juno. Tetapi di sisi lain, memang tax amnesty ini mempunyai manfaat buat masyarakat dan manfaat buat negara. Oke, kita lihat pertama buat masyarakat. Faktanya adalah literasi perpajakan di Indonesia itu masih sangat rendah. Pemahaman masyarakat terhadap perpajakan masih lemah. Dan bahkan ketika mereka sudah paham pun, budaya untuk membayar pajak kita itu cenderung juga masih rendah. Indikator ini tercermin dalam yang namanya tax ratio. Di mana tax ratio Indonesia itu faktanya hanya di kisaran 10%. Dan bahkan tahun-tahun sebelumnya itu hanya 9, sekian. Artinya cuma single digit. Idealnya kita, narasi dari Pak Prabowo itu adalah sampai dengan 18%. Itu ideal untuk sebuah negara yang mempunyai literasi perpajakan yang baik dan punya budaya membayar pajak yang baik. Kita belum ada di level itu. Apalagi tadi dari Dirjen Pajak juga menyampaikan bahwa tahun 2025 itu akan ada namanya cortex system. Seharusnya ada sebuah prasyarat sebelum kita masuk ke korteks adalah apa? Compliance pajak di masyarakat ini harus sudah baik dulu gitu. Nah, konteks tax amnesty bisa menjadi jalan tengah. Kemudian dari sisi negara, kami catat ada 3 poin yang bermanfaat buat negara dalam konteks tax amnesty. Yang pertama, itu berbicara budgeter, yaitu mengumpulkan uang buat negara. Karena faktanya adalah akan ada uang tebusan. Yang kedua adalah uang aset saham yang sebelumnya tidak pernah tercantumkan atau sebelumnya nggak pernah masuk dalam sistem keuangan negara, mereka akan jadi masuk karena sudah terdeklar. Sebagai contoh, tahun 2016 tax amnesty jilid pertama itu lebih dari 4.000 triliun aset terdeklar. Tahun 2022 lebih dari 500 triliun, Mas Juno. Sehingga apa? Ketika semuanya masuk ke ekonomi yang lebih
terdata dalam sistem keuangan Indonesia yang lebih baik, maka harapan kita itu akan bisa menjadikan sebuah aset yang produktif, akan memberikan kontribusi perpajakan berkelanjutan selanjutnya dan ke depannya. Jadi bukan hanya bermanfaat di tahun 2025, tapi di tahun-tahun selanjutnya akan bisa meningkatkan tax ratio. Dan terakhir adalah keuntungan buat negara. Pak Prabowo selalu memberikan narasi bagaimana pertumbuhan ekonomi kita bisa eskalatif. Kalau di tahun 2025 di kerangka ekonomi makro betul secara konservatif memang masih angka 5,2%. Tapi kalau kita mendengar dari gagasan Pak Prabowo bahwa pertumbuhan ekonomi harus mencapai 8%, itu salah satu prasyaratnya itu berbicara masalah daya beli masyarakat yang terus terjaga. Dan berbicara daya beli masyarakat, berbicara pertumbuhan ekonomi yang konstan, yang sangat bisa sustain ke depannya, maka tentunya dibutuhkan sebuah jembatan, adanya sebuah amnesti. Dan saya pikir teks amnesti menjadi sebuah jalan tengah. Tapi kalau boleh kita pakai kesimpulan Mas Juno, bahwa memang faktanya teks amnesti adalah sebuah kebijakan yang cenderung kurang ideal, tapi adalah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat maupun oleh negara. Demikian Mas Juno. Oke, baik. Nah, kalau tadi ada alasan dari pemerintah sendiri terkait bahwa sebenarnya PPN tadi kan hanya untuk barang-barang tertentu, tidak yang menyangkut jasa atau hajat orang banyak. Dan tujuannya agar tadi ada multiplier effect, bahwa alasan-alasan seperti itu kalau dari analisa Anda, Mas Aji, bahwa akan sangat tidak mungkin terjadi kalau tetap dipaksakan PPN 12% per Januari. Risikonya terlalu tinggi, karena pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih challenging dan cenderung kurang tercapai. Itu realitasnya. Jadi kita selalu memberikan pandangan itu yang komprehensif, Mas Juno, dan itu yang kita capture di masyarakat. Jadi kalau pemerintah ingin bagaimana pertumbuhan ekonomi bisa achieve di tahun 2025 sebesar 5,2%, maka lebih baik kenaikan tarif PPN sebesar 12% ditunda pelaksanaannya. Itu rekomendasi dari Apindo. Demikian Mas Juno. Oke, tapi kalau angka 5,25% masih make sense, Mas Haji, untuk 2025 pertumbuhan? Ya, sepanjang sektoris paribus masih bisa, relatif achievable. Karena kita memang faktanya punya source yang luar biasa, dan bagaimana program hilirisasi berkelanjutan ke depannya, kemudian daya beli masyarakat bisa terus terjaga dengan baik, maka dunia usaha mempunyai optimisme bahwa 5,2% relatif achievable, Mas Juno. Oke, relatif achievable. Baik, Mas Ajib, terima kasih atas insight-nya. Ya, semoga tadi banyak pertimbangan yang dilakukan pemerintah terkait tadi baik itu tax amnesty maupun juga PPN di angka 12. Terima kasih sekali lagi Mas Ajib, selamat beraktivitas kembali. Selamat sore. Selamat sore. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di Sindo Sore. Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengawali kunjungan kerjanya di London, Inggris dengan bertemu Raja Inggris King Charles III di Buckingham Palace, Kamis 21 November pagi. Prabowo tiba di Buckingham Palace pada pukul 10.20 waktu setempat. Setibanya Prabowo di Buckingham Palace, Prabowo segera masuk untuk bertemu dengan King Charles III dan melakukan pertemuan tertutup. Sekitar pukul 11.05 waktu setempat, iring-iringan kendaraan Prabowo keluar dari Buckingham Palace. Ya, setelah menemui King Charles III di Istana Buckingham, Presiden Prabowo melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Downing Street, London, Inggris, Kamis siang waktu setempat. Dalam pertemuan itu, kedua pihak pun sepakat untuk meningkatkan kerjasama Indonesia-Inggris. Presiden Prabowo tiba di Downing Street sekitar pukul 12.35 waktu setempat dan disambut langsung Perdana Menteri Keir Starmer. Dalam kesempatan itu, PM Starmer pun menyampaikan apresiasi atas kedatangan Prabowo ke kantornya. Starmer juga menyatakan komitmennya untuk terus meningkatkan kerjasama antara Indonesia-Inggris. Sementara itu, Presiden Prabowo menyebut PM Starmer menyatakan minat Inggris untuk melakukan kerjasama di sejumlah sektor, mulai dari ekonomi, perikanan, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan. Dengan Perdana Menteri, dengan menteri-menterinya kita bicara membahas kerjasama di beberapa bidang,
mereka juga minat membantu kita di beberapa sektor ekonomi tentunya, perikanan, kemudian pendidikan, kesehatan, jadi dan juga pertahanan, keamanan. Dengan Wakil Perdana Menteri, ya kita membahas beberapa masalah tentang bagaimana saya jelaskan rencana kita untuk menyelenggarakan makan bergizi untuk anak-anak kita. Mereka sangat terkesan, sangat juga ingin mencari cara dan bentuk untuk membantu kita. Selain bertemu Perdana Menteri Starmer dalam lawatannya ke Inggris, Presiden Prabowo juga menghadiri jamuan santap siang yang digelar Wakil Perdana Menteri Inggris Angela Rayner di Lancaster House. Dalam suasana santai dan hangat, keduanya mendiskusikan berbagai isu penting, termasuk kerjasama di bidang pangan dan gizi anak-anak. Pada kesempatan itu, Prabowo menjelaskan rencana pemerintah Indonesia untuk melaksanakan program makan bergizi gratis. Sementara Wakil PM Angela mengungkapkan harapannya untuk memperkuat hubungan kerjasama antara Indonesia dan Inggris. Lawatan Presiden Prabowo ke Inggris berhasil membawa komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar Amerika. Komitmen investasi tersebut didapatkan Prabowo usai bertemu sejumlah pemimpin perusahaan di Inggris. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya di Inggris dengan menghadiri CEO Roundtable Forum yang digelar di Lancaster House, London. Forum ini mempertemukan Prabowo dengan 19 pemimpin perusahaan besar Inggris untuk membahas peluang investasi strategis di Indonesia. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut Indonesia berhasil membawa komitmen investasi sebesar 8,5 miliar dolar Amerika. Total mereka sudah komit investasi 8,5 miliar dolar. Jadi 7 miliar BP, 1,5 miliar dari beberapa perusahaan lain. Jadi cukup produktif lah ya pertemuan-pertemuan kita hari ini. Mereka sangat ingin masuk ke Indonesia. Sebagian dari mereka sudah di Indonesia lebih dari 100 tahun. Prestasi mereka juga cukup baik. Saya kira ini menunjukkan optimisme mereka terhadap ekonomi kita. Ya. Kepercayaan ini juga di Brasil juga demikian, di Amerika juga demikian, di Tiongkok juga demikian. Alhamdulillah, ya sangat produktif. Presiden menegaskan hasil tersebut menunjukkan optimisme para pelaku usaha Inggris terhadap ekonomi Indonesia. Presiden mengatakan kepercayaan global terhadap Indonesia terus meningkat. Komitmen pemerintah Indonesia terhadap tata kelola yang bersih dan efisien juga menjadi salah satu daya tarik utama bagi investor. Calon Wakil Gubernur nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berkampanye di Kenari, Senen, Jakarta Pusat. Sidul menyapa warga yang umumnya kaum milenial dan Gen Z dan para seniman. Tiba di Jalan Kerabat 5 Kenari, Senen, Jakarta Pusat, Sidul disambut riuh warga. Warga Kenari antusias dan berebut untuk bisa berfoto bersama Dul. Aktor film legendaris Sidul anak sekolah ini tak surut pamornya saat kampanye bersama milenial dan Gen Z. Dalam kampanyenya, Sidul menjanjikan akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki untuk mengakomodir kegiatan para seniman. Saya tahu sekali wilayah ini tidak jauh dari tempat pusat kebudayaan yaitu Taman Ismail Marzuki. Kita akan mengembalikan pengelolaan Taman Ismail Marzuki kepada seniman dan budayawan agar kesenian dan kebudayaan bisa hidup di Jakarta ini. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung dan Rano Karno kembali bertemu dengan mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan di kediaman Anies di wilayah Lebak Bulus. Pertemuan kali ini juga diikuti oleh Forum Ulama Habaib atau PUHAF.
Pramono Rano dan Rano Karno tiba di kediaman Anies Baswedan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Pramono dan Rano kemudian langsung masuk ke rumah dan disambut hangat Anies Baswedan. Pramono Rano berterima kasih telah mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan para ulama. Sementara itu Anies menjelaskan tujuan pertemuan tersebut untuk berjuang bagi warga Jakarta. Terlihat Pramono Rano, Anies serta para ulama yang hadir berpose 3 jari yang identik dengan nomor urut pasangan Pramono Rano dalam Pilgub Jakarta. Tim pemenangan Ridho kembali angkat suara menanggapi maraknya aksi perusakan alat peraga kampanye atau APK milik paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini. Terkait hal tersebut, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan mengambil langkah tegas untuk mengatasi masalah ini. Perusakan alat peraga kampanye paslon Ridho terus terjadi dalam beberapa pekan terakhir, hampir di semua wilayah Jakarta. Aksi tersebut dinilai semakin masif dan membutuhkan langkah serius untuk mengatasinya. Untuk mengantisipasi aksi perusakan APK Ridho agar tidak semakin meluas oleh orang tak bertanggung jawab ini, tim pemenangan pasangan Ridwan Kamil Suswono akan membentuk tim reaksi cepat untuk menjaga dan mengawasi alat peraga kampanye Ridho se-Jakarta. Ini harus kami lakukan karena beberapa kali kami mengadukan kepada Bawaslu terkait perusakan APK ini. Pertanyaan Bawaslu selalu sama, siapa pelakunya? Dan kita belum bisa mengetahui secara pasti siapa pelakunya. Perusakan alat peraga kampanye atau APK termasuk tindakan pidana dalam pemilu. Bagi para pelaku perusakan diancam dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pasal 280 Ayat 4, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Dari Jakarta, Wenda Nura Jaka Samsa Ainus melaporkan. Dalam lawatannya di Pejaten Timur, Jakarta Selatan, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil menerima syal Persija sebagai ungkapan dukungan dirinya di Pilkada Jakarta 2024. Selain itu, pasangan Suswono ini juga memperoleh dukungan dari ulama se-Jakarta saat melakukan silaturahmi di Rawamangun, Jakarta Timur. Belusukan di Pejaten Timur bersama Kana Sutrisna Sumadilaga, Cagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil disambut antusias warga dan mendapat momen istimewa saat dikalungi syal tim Persija dari The Jackmania. Selain menyapa, RK juga menyerap berbagai aspirasi yang akan dipenuhi melalui program dokter keliling, program keumatan, dana operasional aktivis lingkungan, serta dana kehormatan RT RW jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Yang teristimewa dikasih sal oleh Jackmania. Ya, titipannya cuma satu, kalau nanti kepilih Persija tolong main di JIS atau GBK. Masa jadi tuan rumah mainnya di Bogor, di Bekasi. Kalau sudah jadi pemimpin semua urusan memang diurus dari keumatan, olahraga, ekonomi, ya itulah ya resikonya. Tapi untuk melayani masyarakat ternyata harus berkontestasi sedemikian rupa seperti ini. Pasangan Cagup dan Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono juga memperoleh dukungan dari Perkumpulan Ulama se-Jakarta dan Jawa Barat. Dukungan ini disampaikan saat RK menghadiri silaturahmi gabungan ulama bersama Habib Lutfi bin Yahya di Rawamangun, Jakarta Timur. Berharap dari pertemuan ini perjalanan Kang Emil ke depan dikawal oleh para ulama dengan doa-doa dan harapan-harapan yang baik. Kami dari ulama Jawa Barat menitipkan kepada ulama Jakarta agar beliau dibimbing. Seandainya beliau menjadi gubernur tetap didampingi gitu agar langkah-langkahnya itu selalu mendapatkan ridho Allah. Hadirnya dukungan dari sejumlah elemen masyarakat ini menjadi kekuatan bagi Ridwan Kamil dan Suswono untuk menang satu putaran di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Indra Okta, Irian Syah Wahyu di iNews melaporkan. Pemirsa, dalam perjalanannya selama 35 tahun, MNC Group terus berkembang pada 4 bisnis strategis media dan entertainment, jasa keuangan, entertainment, hospitality, serta energi. 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama, MNC Group selalu berkreasi dan berinovasi, memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat di Indonesia. MNC Group menggelar syukuran dan puncak perayaan hari ulang tahun ke-35 di studio RCTI Plus Kebon Ceruk, Jakarta Barat.
Acara bertajuk Membangun Masa Depan Bersama menjadi momen spesial bagi perusahaan yang didirikan Haritanu Sudibyo ini untuk terus bertumbuh positif dan inovatif demi kemajuan bangsa. Di perayaan HUT MNC Group ini turut dimeriahkan dengan penampilan sejumlah artis ternama Indonesia. Tak hanya itu, dalam rangkaian perayaan HUT ke-35, sejumlah unit bisnis MNC Group yang berpartisipasi dan menjadi pemenang dalam event MNC Sports Competition turut menerima apresiasi dari Eksekutif Chairman MNC Group, Haritanu Sudibyo. Bahwa dalam perjalanannya MNC Group itu banyak melakukan terobosan-terobosan baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Jadi saya sangat berharap ke depan dengan makin dewasa, makin kuat timnya, ya, saya rasa MNC Group akan kembali seperti dulu lagi. Harapan kedepannya untuk MNC Group yang ini 35 tahun selalu sukses dan selalu menjadi trendsetter ke depan. Sementara co-CEO MNC Group Angela Tanu Sudibyo optimistis kedepannya MNC Group bisa menjadi pelopor inovasi industri kreatif di Indonesia. Tentu harapan saya bisa terus berkolaborasi dan dengan semua pihak yang terkait membangun MNC Group ini menjadi terdepan, pelopor inovasi di Indonesia di semua industri yang kita geluti, dan saya mewakili generasi muda tentunya semoga MNC Group ini menjadi rumah inovasi bagi generasi muda dan kaum perempuan. Dalam kesempatan ini, para karyawan pun juga nonton bareng pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Arab Saudi sebagai bentuk dukungan MNC Group kepada Timnas Garuda di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Amrina Rida, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di sini sore. Indonesia Police Watch turut menyoroti kasus tewasnya polisi yang ditembak di Solok Selatan, Sumatera Barat. Dan untuk mengetahui apa yang menjadi sorotan IPW, sudah bersama kami Ketua IPW, Bapak Sugeng Teguh Santoso. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sugeng. Waalaikumsalam, selamat sore Mas Juno. Ya, saya sudah baca bagaimana di media juga IPW mengecam keras atas insiden ini dan menuntut agar prosesnya diperiksa, bahkan harus dipidana dan dipecat. Ada tanggapan Pak Sugeng? Iya, ini kan terjadi kesekian kali lagi ya. Oknum polisi menembak anggota polisi juga ya. Kalau tidak salah ini yang kedua atau ketiga ya di tahun 2024 ini ya. Nah, yang mau saya sampaikan ini adalah satu perbuatan pidana biasa ya. Yang bisa terjadi dilakukan oleh oknum. Tetapi yang menjadi menarik adalah antara korban ini ditembak dalam sedang menjalankan tugas ya. Sementara motifnya diduga si pelaku yang menembak ini tidak senang atas tindakan korban Kasat Serse Polres Solok Selatan ini ya, karena melakukan satu kewajiban hukum memproses adanya dugaan tambang galian C ilegal. Ini yang sementara ya. Yang menarik keduanya adalah pelakunya juga sesama polisi yang bertugas di sana dan cukup berpengaruh kalau saya melihat ya. Kenapa saya bilang berpengaruh? Dia ketika menyerahkan diri dan ditangkap, dia sempat berkata kasar tuh ya kepada anggota polisi yang mau menangkapnya, saya makan kamu. Dilanjutkan ketika pemeriksaan dia bisa merokok ya. Kalau menurut saya ini ada kelalaian prosedur nih dari pihak propam yang menangkap atau polisi yang menangkap dia ketika menyerahkan diri. Harusnya itu diborgol. Karena apa? Kejadian pidana yang terjadi kan adalah kekerasan menggunakan senjata. Kita belum tahu apakah saat itu dia masih pegang senjata. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya satu yang bisa mengakibatkan tindakan terulang, dia harusnya diborgol dan diperiksa ya apakah senjata masih dibawa. Nah, mengenai apa sebab motif ya,
ini memang harus didalami oleh penyidik kepolisian sendiri, oleh Polda Sumbar, karena ditangani oleh Polda Sumbar. Apakah motifnya terkait si pelaku ini melindungi adanya praktek tambang ilegal di Solok Selatan, atau ada motif lain? Karena belum terungkap, kan baru ya. Ya. Jadi ini Mas Juno. Baik, Pak. Kalau tadi kita melihat bahwa ya mungkin dugaannya terkait melindungi praktik tambang ilegal dan juga Anda menyebutkan ketika pelaku ditangkap berkata kasar dan merokok ketika diperiksa. Ini kan agak-agak ganjil ya kalau kita lihat dalam proses ini. Kepercayaan diri seperti ini apakah perlu juga digali agar polisi juga mendapati hal lain karena mungkin pelaku tidak bekerja sendiri, merasa di backing-nya atau seperti apa, Pak Sugeng? Kalau tindak pidana ini kan sendiri ya, karena berdasarkan keterangan saksi yaitu anggota Tipiter dari Polres Solok, ketika dilihat peristiwa itu yang ada itu hanya korban yang terjatuh dan juga pelaku yang sudah berjalan meninggalkan tempat, ya. Artinya tindakan ini sendiri. Luka yang saya lihat dari tubuh pelaku itu ada dua, satu di kening ya, di kening sebelah kanan kalau tidak salah, ya, kening ya lah. Yang satu di pipi ya, di pipi itu 2 luka tembak. Nah luka tembak itu dilakukan menurut saya korban tidak siap, tidak menduga. Jadi ini sendiri ya. Tentang motifnya digali, ini tidak seketika itu menurut saya ya. Tentang apakah ada hal lain, misalnya konflik sebelumnya kan itu perlu digali dari keterangan juga selain itu namanya alat komunikasi dari pelaku dan juga korban diteliti melalui forensik digital. Juga tentu penyidik akan memeriksa keterangan saksi-saksi dari anggota dari Tipiter ya. Apabila dikaitkan dengan backingan tambang ilegal, ini anggota Tipiter saya duga memahami ya, memahami ya. Yang selanjutnya ini kan terjadi seketika bahwa si petugas sedang menangkap, dia datang ya, ada satu kemarahan emosional yang tinggi. Nah ini apa sebabnya ya? Kalau dikaitkan dengan backing, berarti ini bukan sekali dia mungkin menghambat atau menghalangi proses penegakan hukum. Kalau dilihat dari masa tugasnya korban belum 1 tahun, tetapi si pelaku ini sudah karatan tuh ya, beredar di Polres, tugas di Polres, jadi dia punya pengaruh kalau saya lihat. Nah ini harus didalami ya. Tapi ini saya mau katakan peristiwa tindak pidana biasa yang dilakukan oleh oknum. Jadi penegakannya nggak terlalu sulit lah. Baik Pak Sugeng, kita kalau motif tadi mungkin kita masih menduga, tapi arahnya mungkin ke sana. Tapi kalau kita bicara lebih personal, bahwa ini bukan kejadian pertama kali, sudah sering ada terlibat konflik antara polisi sesama anggota. Menurut Anda apa evaluasi yang harus dilakukan Kapolri terkait hal-hal seperti ini agar mereka juga yang penegak hukum harusnya lebih wise, plus juga memegang senjata kan juga tidak gampang Pak, harus punya kedewasaan emosional, kontrol juga. Bagaimana Anda melihat ini? Jadi gini ya, ini ada 2 hal ya. Pertama soal prasyarat atau kecakapan seorang anggota memegang senjata api ya. Kedua kemudian psikologi dari anggota. IPW selalu mengingatkan di dalam peraturan kepolisian terkait penggunaan senjata itu ada evaluasi 6 bulan sekali kalau tidak salah. Nah evaluasi tersebut adalah terkait dengan kesiapan mental ya. Kalau di sini bukan insiden ya menurut saya. Kalau insiden itu seseorang yang seketika emosi ya, kemudian dia meledak. Emosi itu terkait dengan harga diri biasanya meledak ya. Kalau yang soal insiden. Kalau ini bukan insiden,
ini adalah satu tindakan yang disadari, entah terencana atau tidak, tapi disadari oleh pelaku. Ya, dia memahami, karena dia yang menghampiri si korban tanpa ada sebelumnya terjadi komunikasi atau konflik. Artinya memang tujuannya untuk mendekati korban dan melakukan pertemuan, ya, melakukan kontak, ya. Kontak itu bisa berbicara, protes atau apa dengan membawa senjata. Nah, ini saya lihat dia sudah merencanakan melakukan satu tindakan. Entah tadinya menakut-nakuti, ya. Misalnya mengancam, menakut-nakuti, tetapi korban tidak takut, kemudian dia kelepasan menembak. Tetapi dalam ukuran seorang anggota polisi dengan membawa senjata dan mengancam orang lain dengan menggunakan senjata, itu sudah satu tindakan pembunuhan. Tinggal didalami motif berencana atau tidak. Itu yang pertama, ya. Dan IPW yang kedua selalu mengingatkan bahwa atasan langsung dari si polisi ini ada satu perkap tentang pengawasan melekat, ya. Pengawasan melekat ini adalah tugas atasan langsung. Kan dia Kabak Ops, ya. Selevel di atas Kabak Ops itu Kapolres, ya. Atasan langsung ini Kapolres. Kapolres lah yang mengetahui tentang sepak terjang, ya. Kemudian perilaku, tindak tanduk anggota di bawah satu levelnya. Jadi Kapolres juga harus diperiksa. Baik. Ya. Gitu loh. Pak Sugeng, terima kasih sekali atas perbincangan singkatnya hari ini, ya. Kita lihat perkembangannya seperti apa, semoga nanti memang ada evaluasi, karena kita tahu ini juga kalau memang kompleks tadi terkait backing, perlindungan tambang ilegal tentunya harus ditindak tegas. Terima kasih Pak Sugeng sekali lagi, ya. Selamat beraktivitas kembali. Baik. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemirsa, Setio Budianto mendapat suara terbanyak dalam pemilihan Ketua KPK di Komisi 3 DPR RI. Atas hasil ini, Setio Budianto ditetapkan menjadi Ketua KPK 2024-2029. Komjen Pol Setio Budianto terpilih sebagai Ketua KPK periode 2024-2029. Komjen Setio Budianto terpilih menjadi Ketua KPK melalui mekanisme voting atau pemungutan suara dalam rapat pleno yang digelar di Komisi 3 DPR Kamis siang. Setio Budianto mendapat suara terbanyak, yakni 45 suara, dan menyisihkan 9 calon ketua KPK lainnya. Komjen Pol Setio Budianto saat ini menjabat sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian RI. Pria berusia 57 tahun ini telah lama berkarir di kepolisian tanah air. Ia juga merupakan mantan Kapolda Sulawesi Utara. Setio Budianto sendiri bukan orang baru di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya pernah menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Selanjutnya, Komisi 3 DPR akan membawa nama 5 pimpinan KPK yang baru ke dalam rapat paripurna pekan depan. Tim Liputan iNews melaporkan.